Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman Fokuser? Semoga sehat selalu ya. And buat teman-teman Fokuser yang sedang melaksanakan PPKM darurat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa 5M-nya. Oke, di episode kali ini kita bakal ditemenin bareng bintang tamu yang sangat menginspirasi untuk para kaum perempuan nih, yaitu Mbak Farihatus Solihah El Hafiz. Beliau ini merupakan sarjana sastra Arab. Nah, beliau ini banyak loh prestasinya. Nah, kan tak kenal maka tak sayang. Aku bakal kenalin nih sedikit tentang Mbak Ucun. Mbak Ucun ini pernah menjadi Duta Santri Nasional pada tahun 2018. Kemudian beliau pernah menjadi International Moderator OISA di Madinah, Saudi Arabia. Wah, jauh ya. Kemudian pernah menjadi International Moderator di Istanbul, Turki. Kemudian beliau juga pernah menjadi delegasi Indonesia Sandwich Program Indonesia dan Mesir. Wah, sangat luar biasa tentunya. Nah, pasti melihat dari prestasi-prestasi Mbak Ucun yang sangat luar biasa, teman-teman Fokuser pasti nggak sabar nih untuk mengkorek-korek atau menggali pengetahuan dari Mbak Ucun. Dan siapa tahu kan teman-teman Fokuser bisa menjadi the next Mbak Ucun. Halo, Assalamualaikum Mbak Ucun. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke Mbak, hari ini tema kita yaitu pemberdayaan perempuan ala pesantren. Bagaimana sih pandangan Mbak Ucun yang pernah menjadi duta santri mengenai pemberdayaan perempuan ala pesantren? Kemudian boleh nih Mbak dikasih pengalaman-pengalaman Mbak yang sangat menginspirasi ini Mbak. Gimana Mbak? Oke, terima kasih yang sudah memberi kesempatan. Jadi sebenarnya saya bukan ahli atau pakar pemberdayaan perempuan ya, cuman ini opini saya mengenai pemberdayaan perempuan ala pesantren gitu ya. Oke, seperti ya, gitu kan ketika zaman jahiliyah gitu kan, kita itu perempuan kurang dihargain, kita dianggap mundur, kita dianggap terbelakang, kayak apa sih, lu tuh nggak usah hidup gitu loh. Nah terus kalau misalkan kita itu lahir aja bahkan dibunuh, kayak malu gitu loh kalau misalkan seseorang itu mempunyai anak perempuan, karena dianggap apa? Karena dia dianggap aib, terus kemudian dia nggak bisa perang, kayak lu malu-maluin aja dah gitu, kayak lu ngapain sih hidup karena nggak ada manfaatnya gitu, nggak bisa buat perang gitu. Itu dulu. Nah setelah adanya Rasulullah, pokoknya kita harus berterima kasih sama Kanjeng Nabi, sama Rasulullah sekali, bahwasanya dengan adanya itu semua kita bisa terangkat derajatnya, kita dimuliakan ya, kita dimuliakan sama Allah, dimuliakan diangkat derajatnya sama Allah berkatnya Rasulullah gitu. Nah kemudian kita juga seiring berjalannya waktu tidak melulu langsung jebret kita tuh kayak perempuan itu bisa diberdayakan gitu, kayak apa ya, lebih banyak ke patriarki sebenarnya, kayak misalkan di legislatif kayak gitu, atau misalkan pemimpin semuanya kan udahlah lu aja yang laki gitu, kita mah perempuan di belakang, atau kamu tuh ngapain sih perempuan gitu, perempuan tuh nggak cocok jadi pemimpin, perempuan tuh nggak cocok buat kamu tuh kemana-mana, perempuan tuh nggak cocok buat kamu tuh kayak aktif gitu. Nah aja dulu itu ketika lembaga legislatif itu semua dikuasai oleh laki, nah ada yang dari lewat konferensi dari NU bahwasanya akhirnya diciptakanlah atau diketok palu perempuan boleh masuk dalam politik dan boleh untuk menjabat di kursi legislatif. Kemudian setelah itu kita bisa tahu ada forum-forum yang forum-forum yang mengangkat tentang keaktifan perempuan. Misalkan di forumnya saya coba lihat, ada di forum kajian kitab kuning pimpinannya Ibu Sinta Nuriyah gitu kan, jadi contoh. Nah kemudian gerakan pemberdayaan kan berarti kita diberdayakan, empowerment gitu kan, bahwasanya kalau misalkan kita di pesantren ya mau nggak mau kita misalkan sebagai sebagai bunyai kamu ngajar ngaji, kemudian kamu juga memimpin, kamu juga mengurusi santri-santrinya, itu kan masuk dalam pemberdayaan ya, kamu diberdayakan untuk hal-hal yang positif karena memang semuanya perempuan. Kemudian CV-nya seperti itu, jadi saya tuh pengen kalau misalkan saya perempuan ya saya bisa go internasional gitu, saya bisa go internasional,
menunjukkan bahwasanya saya perempuan, saya berhijab, dan saya dari pesantren gitu loh. Lebih yang tekankan saya dari pesantren, saya santri. Kan kadang apaan sih santri mah nggak bisa ngapa-ngapain, santri tuh kolot gini-gini tuh nggak bisa saya. Kita harus kayak menunjukkan gue santri, gue keren, bisa gitu. Niatnya kayak gitu, niatnya untuk syiar agama, dalam artian santri nggak yang kalian pikirkan, yang cuma terbelakang, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, kolot, kampungan, nggak bisa gitu. Jadi saatnya menunjukkan bahwasanya kepada dunia, saya santri dan saya bisa seperti ini, saya bisa kayak orang-orang lain. Jadi bisa menunjukkan bahwasanya eksistensi santri itu ada gitu. Maaf gitu. Yang perempuan itu bisa ngerjain, perempuan bisa berperan tanpa mengurangi muruah. Ya, mengingat banyaknya sekali prestasi sehingga mampu menginspirasi banyak orang nih Mbak ya. Nah, untuk Mbak Ucun sendiri, tokoh perempuan yang menginspirasi Mbak Ucun ini tokoh perempuan yang bagaimana Mbak? Dan mengapa sih? Waktu SD sering dengar Agnes Monica tuh artis bertalenta, multi talenta. Nah itu yang aku garis bawahi, kata multi talenta. Ini gue harus bisa nih kayak dia ya, gitu. Dia bisa ngapa. Gak tau kenapa langsung celang, aku harus bisa apapun. Dari itu lama aku aktif, misalkan di SMP OSIS, kemudian ketua, terus ikut lomba-lomba gitu kan. Jadi lupa untuk jatuh cinta ya. Karena belajar terus gitu. Ya paling kalau suka sama orang ya udah suka aja gitu, nggak sampai pacaran gitu, nggak. Cuman karena belajar tuh, karena itu kata-kata multi talenta itu kayak pengen gitu. Terus habis itu di Aliyah, aku di mondok pesantren di Sunan Pandanaran, di situ ya lomba juga. Maksudnya memang di pesantren itu kan kita nggak boleh keluar kan, jadi mau nggak mau kasaran dan saking pokoknya multi talenta itu harus ada. Itu mau nggak mau aku gimana caranya keluar, aku nyari link, nyari temen gitu. Akhirnya ya aku bisa olimpiade, bisa lomba, jadi bisa keluar dari perwakilan sekolah. Jadi kan kayak oh ternyata di luar sekolah seperti ini, kenalan sama SMA juga oh seperti ini gitu. Jadi punya pandangan lain. Terus kayak keren keluar dari penjara suci tapi itu bawa nama sekolah menang kayak gitu, atau dia bawa delegasi oh ternyata dia lomba segala macem, nah kayak gitu. Trik ala Mbak Ucun nih untuk menggapai prestasi yang Mbak Ucun gapai hingga sekarang kan membuahkan hasil Mbak ya. Jadi Najwa Shihab. Saya jadinya ketika lihat Najwa Shihab, di mata Najwa pengen nih kayak dia gitu, kayaknya Masya Allah sekali gitu kan. Makanya muncullah sebagai moderator di Turki, moderator di Saudi gitu kan, dan moderator lainnya gitu. Misalkan di UGM juga sering isi talk show, kemudian jadi MC, jadi moderator gitu. Nah terus setelah itu lama-kelamaan ya kalau udah gede kayak gini mau jadi orang bermanfaat sih. Yang penting bermanfaat. Kalau dulu kan masih pengen seperti ini gitu kan. Terus kalau sekarang saya lebih mengidolakan sosok inspirasi saya atau inspirator saya adalah Ustazah Halimah Al-Idrus. Bahwasanya kita sebagai muslimah ya tetap bisa dakwah, bisa diberdayakan, tapi bisa menebarkan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Durian Rasulullah, atau Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, semuanya pokoknya kita harus belajar itu. Dan kita sharing ke teman-teman nih, tapi dengan bahasa kita. Kayak maksudnya ke lingkungan kuliahan, teman-teman kita dulu aja gitu. Nanti kan kalau misalkan dia juga sharing ke teman lain kan pahala ngalir. Jadi bis juga nih ya, bis kebanyakan kayak gitu. Nah, terus untuk yang menjadi inspirasi atau bagaimana tips and tricksnya gitu kan, menjadi perempuan yang berdaya dan mahal gitu kan. Kita tuh harus punya mindset, kita perempuan mahal. Kita perempuan yang Rasulullah itu udah merjuangin kita sebagai kita orang yang tinggi derajatnya. Apalagi kita kalau kecil ya kan jadi permataannya ayah bunda. Kalau udah jadi istri darinya suami. Kalau udah jadi ibu, nah surga kan di telapak kakinya kita gitu loh. Jadi emang perempuan itu sangat penting, kemudian sangat tinggi derajatnya, sampai Rasulullah tuh benar-benar ngagungkan. Dan kita juga sebagai madrasah ula, sebagai sekolah pertama, kita lihat pokoknya saya kalau misalkan lihat ada anak pinter, anak soleh,
pasti tak tanya ibunya siapa gitu. Karena itu pasti turun dari ibunya. Makanya kita harus mensolihahkan kita kalau kita pengen punya anak yang solihah juga gitu. Pokoknya kepintaran, kesukaan insya Allah dari kita seorang perempuan. Terus habis itu kita harus punya mindset kita mahal sama ini. Lo tuh kalau dapet gue lo tuh bahagia gitu. Kayak jadilah perempuan yang sulit dimiliki, tapi itu akan bahagia jika didapatin gitu. Akan menyenangkan kalau kita didapetin. Optimis. Iya, harus kayak gitu. Maksudnya jangan deh kita tuh kayak TP-TP ke laki, atau misalkan itu tuh kayak apa sih, sama gue dong, atau kita caper-caper, nggak usah. Kita kayak malu-maluin aja. Karena laki-laki juga pas belum akad nikah kan memang mencol kemana-mana. Udah, daripada kita sakit hati, daripada ngomong teman makan teman, atau pasti nikung sama nikung, ya udah mending gak usah main api gitu sih. Kita langsung aja minta sama Allah, ya Allah, Engkau sudah meninggikan derajat kami, Engkau juga sudah memuliakan kami, saya pengen dapat yang kayak gini. Udah langsung aja minta sama yang menciptakan. Dan jadilah kita orang yang mahal, kita orang yang mempunyai muruah yang tinggi gitu sih. Kalau kita udah punya mindset kayak gitu, insya Allah ya kita akan enak lakuin apapun. Kayak misalkan nanti kita di delegasi ke luar negeri, atau misalkan kita akan aktif dimanapun di masyarakat, akan sendirinya orang-orang akan menghormati, atau bagaimana perlakuannya itu beda itu sama orang yang tidak bisa menjaga muruah misalkan. Jadi orang-orang ya endingnya akan beda ngelakuin terhadap kita. Itu sih. Kita perempuan memberdayakan diri sendiri. Nah kan misalkan kalau teman-teman Fokuser yang notabene-nya memang santri kan mungkin tahu ya Mbak ya, bagaimana santri, bagaimana kita harus bersikap. Nah itu bagaimana kalau jika teman-teman Fokuser ini bukan santri, dia ini ingin memberdayakan diri sendiri dengan Islami lah begitu Mbak. Gimana Mbak? Oke, agama itu banyak banget sumbernya. Bahkan kan juga bisa nyari di YouTube atau di sosial media kajian-kajian yang bisa mengupgrade diri kita. Misalkan kita dakwah di era sekarang pakai hadis, pakai ini tuh kayak pasti soalin banget. Atau kita kayak misalkan barang siapa kamu kalau misalkan nggak baca ini nanti kamu akan disiksa di neraka. Kamu kan Islamnya mana yang menunjukkan Islam itu mudah dan Islam itu indah tuh mana gitu. Tiba-tiba kok ada kalau misalnya nggak jihad nanti kamu masuk ke neraka, kamu akan disiksa segala macam. Ya udah, kita kalau di dakwah tuh yang nyenengin gitu, kayak yuk kita kenalin nih nama kita sama Rasulullah, yuk kita sholawatan gitu. Ya udah gitu. Jadi tuh kayak cari aja yang bener-bener pas di hati, yang gak ngejudge dan bisa diterima gitu sih. Apa harapan Mbak Ucun ke depan untuk tentu saja yang diajarkan dalam pesantren untuk bekal kita di masa depan? Kalau harapanku untuk teman-teman semuanya yang perempuan, kalau misalkan ala pesantren ya tetap bisa ngaji sih, harus bisa ngaji. Yang mana kita nanti juga akan, seenggaknya tuh anak kita nanti diajarin ngaji sama kita, bukan guru ngaji, bukan guru les. Karena anak kita sendiri akan merasa kayak lega gitu nggak sih, kita ngajarin alif ba tasa sama anak kita, ngajarin sama anak kita, kemudian ngajarin akhlakul karimah. Itu kan bisa ngaji, takutnya nanti kita nggak tahu apa itu haid, apa itu nifas, ya kan. Itu sangat penting banget. Kenapa perempuan banyak di neraka? Karena hal sepele tentang najis gitu loh. Kita tipis aja, kalau misalkan ada tipis terciprat di dalam kita, atau terciprat di gamis kita, di kaki kita gitu kan, kadang kita nggak sadar, itu juga dihukumin najis. Akhirnya kalau kita udah najis, sholat kita, wudhu kita kan sama aja pasti terima, orang nggak sah kan. Nah itu penting. Terus habis itu kapan kita haid, kapan kita makan istihadah, hukumnya gimana. Untuk di era milenial sekarang, jadilah perempuan yang langka. Gak apa-apa dibilang kolot, gak apa-apa, yang penting kita nutup aurat kita. Jadilah perempuan yang mahal, yang mau ngaji. Kalau luar biasa nih Mbak Ucun, memang menginspirasi sekali emang Mbak Ucun ini.
Kayaknya nih teman-teman Fokuser bakal kangen nih Mbak next podcast dari Mbak Ucu nih. Mungkin nanti ya Mbak ya. Boleh. Ya, Mungkin bisa lagi nanti ke MNU mah insya Allah. Oke lah. Gue deh. kita nggak kerasa nih Mbak ngobrol dalam waktu yang cukup lama sampai lupa waktu nih. Lebih nih Mbak. Dan mungkin episode kita pada hari ini cukup sampai sini ya Mbak ya. Nah sebelumnya kita berterima kasih kepada Mbak Ucun atas waktu dan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi teman-teman fokuser lainnya. Nah dan maaf apabila ada kesalahan dalam obrolan kita pada hari ini. And see you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.